Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Teman-teman dari mahasiswa Unisba gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada makan belum? Sudah. Belum ya udah kita mulai aja ya. Puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bertemu lagi di tempat ini di Aula Unisba, dan izinkan saya saya Muhammad Dava Darmawan Hadi Putra, perwakilan dari Balai Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah gagasan yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita dan juga kelangsungan ekosistem di Indonesia ini ya, yakni penyelamatan satwa endemik Indonesia dan pelestarian keanekaragaman hayati. Saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai negara yang mega biodiversitas, yaitu negara yang tingkat keanekaragaman hayatinya sangat tinggi, termasuk juga jumlah spesies, ekosistem, dan hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Pembakaran hutan ilegal menjadi salah satu penyebab utama kerusakan habitat satwa endemik Indonesia. Hilangnya hutan sama dengan hilangnya rumah, makanan, dan ruang jelajah satwa liar di Indonesia. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu satwa endemik? Nggak tahu ya. Ada yang pelihara hewan nggak di sini di rumahnya? Ada. Apa aja tuh? Coba siapa aja? Ngacung. Saya. Apa? Hewan apa? Macan kecil. Macan kecil? Ya. Ada yang lain? Ada yang punya hewan apa? Ikan cupang. Oke. Jadi kita di sini akan menjelaskan dulu ya, apa itu hewan endemik. Sebelum kita menjelaskan hewan endemik, jadi di Indonesia itu kehilangan 650.000 hektar hutan per tahunnya. Banyak hewan endemik yang kehilangan habitat dan mendekati kepunahan. Jika hutan hilang, mereka pun ikut hilang. Balik lagi ya kita ke hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan yang secara alami hanya hidup dan ditemukan di daerah tertentu saja, dan tidak ada secara alami di tempat lain di dunia ini. Ciri utama hewan endemik yaitu habitatnya terbatas pada wilayah tertentu, misalnya pulau, negara, pegunungan, atau ekosistem khusus. Populasinya biasanya lebih rentan terhadap perubahan lingkungan, sering menjadi indikator kesehatan ekosistem di lingkungan tersebut. Ada yang tahu nggak hewan endemik apa aja yang ada di Indonesia? Nggak tahu. Ya, kayak jadi hewan endemik itu kayak badak yang dari Jawa, terus apalagi ada yang tahu nggak? Harimau. Sumatera. Harimau Sumatera, terus Cendrawasih dari mana? Papua. Hebat. Teman-teman udah pada ngerti ya, udah pada mulai ngerti yang saya jelasin. Nah, jadi contoh hewan endemik itu yang pertama yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu adalah harimau terakhir di Indonesia, memiliki tubuh paling kecil dibandingkan harimau lain. Ada yang tahu nggak harimau itu dari mana aja? Sumatera. Selain dari Sumatera gitu. India. Nah, India apa? Harimau apa? Harimau India. Harimau Benggala ya, kalau yang dari India. Kalau dari Indonesia ada harimau Sumatera. Nah, jadi kehilangannya hutan membuat si harimau ini kehilangan wilayah jelajahnya dan meningkatkan konflik dengan manusia. Jadi karena banyaknya pembakaran hutan, jadi rantai makanan ini nggak bisa bertahan dan dia nggak tahu akan nyari makanan kemana. Jadinya dia ke pemukiman warga. Yang kedua ada orangutan dari Kalimantan. Orangutan Kalimantan ini adalah primata cerdas yang hanya hidup di Kalimantan, bergantung pada hutan hujan sebagai sumber makanan dan sarang.
populasi menurun akibat pembakaran hutan dan perkebunan sawit yang ilegal. Selanjutnya ada ikon Papua, yaitu burung cendrawasih. Bisa dilihat di sini ya, ada foto burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah ikon dari Papua dengan bulu berwarna cerah dan ritual tari kawin yang unik. Kehilangan hutan untuk mereka menjadikan mereka kehilangan sarangnya. Selain dari kehilangan hutan, mereka juga diperdagangkan untuk bulu, untuk yang dicarinya bulunya dan mengancam populasi keberadaannya. Dan yang terakhir ada badak Jawa yang bisa dilihat ada di sini fotonya. Badak Jawa itu bercula dua ya, bukan yang bercula satu. Yang bercula satu itu dari dari Sumatera ya kalau nggak salah. Dari Sumatera. Jadi badak Jawa itu salah satu mamalia paling langka di dunia. Hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, sangat rentan terhadap gangguan habitat dan perburuan liar yang ada di Indonesia ini, hutan Indonesia ini. Nah, di sini ada contoh-contoh hewan endemik yang terancam. Kalian bisa lihat di sini ya, kayak populasinya. Populasi orangutan Kalimantan dan Sumatera populasinya menurun kurang lebih 50% dalam 60 tahun terakhir ini. Yang kedua ada badak Jawa, populasinya hanya ada kurang lebih 80 ekor yang hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang ketiga ada harimau Sumatera yang diperkirakan hanya kurang dari 600 ekor di dunia ini. Dan yang terakhir ada burung cendrawasih. Tekanan perburuan dan kehilangan hutan di Papua menyebabkan burung cendrawasih ini mulai langka lagi ya. Apa aja sih penyebab dari kehilangan hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia ini? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi yang pertama ada permintaan kayu dan nilai ekonomi yang tinggi, korupsi dan mafia kayu yang merajalela ya di Indonesia. Kalian tahu sendiri di Indonesia kayak gimana. Yang kedua ada pengawasannya yang sangat lemah dari pihak mungkin kita tahu sendiri ya, apalagi pengusaha-pengusaha kita yang sangat dibilang kurang tidak bertanggung jawab dan tamak membuat populasi endemik hewan di Indonesia menurun dan wilayah hutan yang sangat luas dan jumlah patrolinya sangat terbatas. Jadi hutan di Indonesia itu sangat luas, namun patroli yang ada di Indonesia sangat terbatas. Jadi banyak yang kita tidak tahu, kadang ada yang menebang pohon yang besar-besar itu ada di tengah hutan dan kita sendiri tidak tahu gitu. Maksudnya sedang dilakukan seperti itu. Yang ketiga ada pembukaan lahan dan pembukaan lahan perkebunan non legal, terutama sawit dan tambang. Kalian tahu sendiri lah ya, maksudnya karena perkebunan sawit itu minyak itu kan mahal. Jadi orang-orang itu kan pada nyari uang secara ilegal dengan menebang pohon, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang non legal ini. Dan yang terakhir, minim kesadaran lingkungan. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, hewan-hewan kehilangan habitat, tidak punya tempat mencari makan dan berkembang biak. Yang kedua, ada konflik satwa dan manusia. Yang ketiga, ada populasi hewan endemik yang turun drastis. Yang keempat, ada gangguan keseimbangan ekosistem di lingkungan Indonesia. Yang kelima, ada resiko kepunahan permanen, terutama bagi spesies endemik dengan total populasi yang kecil. Jadi kita tahu sendiri hewan tidak bisa berbicara, maka dari itu saya mengajak teman-teman yang ada di sini buat menyuarakan untuk menghentikan pembakaran hutan, kemudian menghindari
sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, dan kesadaran dari diri kalian masing-masing untuk menjaga lingkungannya minimal dari lingkungan terdekat masing-masing. Akhir kata dari saya mungkin akhir kata komitmen bisa menjaga komitmen kita bisa menjaga kelangsungan hewan yang mulai punah dilindungi, dan kita juga pengen kan lihat anak cucu kita bisa lihat hewan-hewan yang masih ada gitu, yang udah langka. Jangan sampai anak cucu kita cuma bisa lihatnya di internet dan maksudnya tidak nyata ya. Jadi alam bukan hanya milik kita hari ini, namun alam adalah milik kita semua untuk masa depan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi